Halo semuanya, pada video ini saya akan melanjutkan untuk membahas soal latihan kita. Kalau kemarin atau di video sebelumnya saya sudah bahas untuk yang poin A, B, C, D, dan E, F. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk poin G, H, I, sama yang total keseluruhan. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari yang poin G terlebih dahulu. Baik, di sini ada soal G, namanya Bapak Arnold. Telah menikah sejak 3 Januari 2021. Nah, tanggal ini apakah penting, Pak? Nah, nanti akan kita bahas. Lanjut lagi, bekerja sebagai asisten manajer dan memperoleh gaji 5,6 juta sebulan. Dan PPh pasal 21-nya ditanggung perusahaan. Nah, di sini cuma dikatakan ditanggung perusahaan. Tidak ada dikatakan bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung tersebut dijadikan sebagai tunjangan pajak. Kalau ada kata-kata seperti itu, maka perlakuannya sama seperti poin yang F, yaitu yang gross up method. Kalau misalnya tidak, berarti ini adalah metode net, bukan gross up. Oke, kita masuk ke pembahasan. Gaji sebulannya adalah 5,6 juta, kemudian tidak ada tambahan lain, maka kita masukkan JKM, JKK, JPK. Oke, semuanya dikalikan dengan gaji pokok, ditotalkan, kemudian masuk bagian pengurangan. Pertama ada biaya jabatan, kalikan 5% dari penghasilan bruto, kemudian dikurangi lagi JHT dan JPN. Oke, masing-masing kalikan dengan gaji pokoknya. Dapatlah total pengurangan, kurangi antara penghasilan bruto sebulan dengan total pengurangan, dapatlah penghasilan neto sebulan 5,3 jutaan. Oke, nah kita kalikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Setelah dapat penghasilan yang disetahunkan, nah kita kurangi dengan PTKP. Nah, pertanyaan berikutnya, PTKP-nya statusnya apa, Pak? Di sini dikatakan Bapak Arnold telah menikah sejak 3 Januari 2021. Oke. Untuk statusnya, jadi gini, di pajak itu ada aturan bahwa atau ada ketentuan bahwa PTKP kita itu mengacu ke awal tahun atau awal tanggal kalender, yaitu mengacu ke status per 1 Januari pada tahun tersebut. Oke, kalau kita lihat di Bapak Arnold, per 1 Januari dia statusnya apa? Yaitu masih belum menikah. Nah, dia telah menikah itu tanggal 3 Januari, udah lewat dari tanggal 1 Januari. Maka status yang dipakai yang mana? Yaitu status per tanggal Januari per tanggal 1 Januari pada tahun tersebut. Kalau di sini kasusnya berarti dia masih belum menikah. Maka digunakan adalah TK0. Oke. Nah, Pak, dia kan udah menikah. Jadi harusnya statusnya K dong. K0 kan harusnya kan. Nah, untuk status K0 tersebut akan berlaku untuk tahun depannya. Jadi, per 1 Januari 2021 dia masih terhitung belum menikah atau TK0. Jadi untuk tahun 2021, PTKP yang akan digunakan adalah TK0. Dari awal hingga akhir bulan, jadi dari Januari sampai Desember, atau pada saat perhitungan PPh untuk 1 tahun, yaitu periode tahun 2021, atau masa 2021 adalah TK0. Nah, untuk tahun 2022 akan mengacu ke status per 1 Januari 2022. Kalau misalnya belum punya anak ya berarti dia K0. Kalau sudah punya anak sebelum 1 Januari 2022, berarti untuk 2022 tersebut akan digunakan misalnya anaknya 1 berarti K1 seperti itu. Oke, berarti di sini masih pakai TK0 karena mengacu sekali lagi ke tanggal 1 Januari tahun tersebut. Maka PTKP-nya 54 juta dikurangi dapat PKP, dibulatkan ke bawah, kemudian kalikan dengan 5% karena dia masih di bawah 50 juta. Bagi 12 dapatlah PPh untuk karyawan tersebut untuk bulan Agustus. Nah, kasih keterangan bahwa PPh ini ditanggung oleh perusahaan karena di soal sudah dikatakan PPh pasal 21-nya ditanggung perusahaan. Maka secara take home pay, ya, secara uang yang dibayarkan ke karyawan itu berapa? Yaitu sebesar gajinya full 5,6 juta. Tidak dikurangi dengan 44 ribuan ini. Kenapa? Karena PPh-nya ditanggung oleh perusahaan. Maka si karyawan tidak dipotong apapun atas gajinya.
untuk bulan Agustus. Oke, jadi seperti itu untuk yang poin G. Lanjut yang poin H. Jadi di sini ada Bapak Trijaya Ando, statusnya K0, bekerja sejak tanggal yang maksudnya ya, bekerja sejak tanggal 1 Juni 2021. Memperoleh gaji sebesar 9 juta per bulan. Bapak ini baru punya NPWP sejak 15 Agustus dan telah menyerahkan fotokopi NPWP kepada bagian pajak untuk dasar pemotongan PPh bulan Agustus. Oke, singkat cerita, Bapak ini baru kerja bulan Juni. Berarti Juni, Juli, Bapak ini bekerja tanpa punya NPWP. Nah, bulan Agustus, Bapak ini barulah jadi NPWP-nya, baru diserahkan ke bagian pajak, sehingga perhitungan PPh bulan Agustus itu sudah berdasarkan tarif dengan adanya NPWP. Contoh, kalau misalnya ada NPWP, tarifnya 5%. Kalau tidak ada NPWP, tarifnya itu lebih besar 20%. Berarti 20% dari 5% adalah 1%. Maka kalau tidak punya NPWP dikenakan 5% plus 1%. Atau bisa dibilang yaitu 6%. Oke, nah kita hitung dulu untuk si PPh awalnya sebelum punya NPWP. Oke, gaji sebulannya itu adalah 9 juta. Nah, kemudian ada JKM, JKK, JPK. Tidak ada itu ya, tidak ada keterangan tambahan ya terkait penghasilannya. Jadi hanya gaji 9 juta plus JKM, JKK, JPK. Nah, semuanya dikalikan dengan 9 juta. Kemudian bagian pengurangan ada biaya jabatan. Oke, dikalikan dengan penghasilan bruto. 5% kali penghasilan bruto, hasilnya 400 ribuan. Masih di bawah 500 ribu. Lanjut, pengurangan berikutnya ada JHT dan JPN. Kalau JHT langsung kalikan 9 juta. Kalau JPN, oke. Oh, kalau JPN, berarti ini perlu diubah nih. Karena penghasilannya ini 9 juta, maka untuk JPN-nya kita mengacu ke upah maksimumnya, yaitu 87.54.600. Oke. Jadi kita kalikan dengan 87.54.600. Kenapa? Karena upahnya itu maksimal adalah 87.54.600. Sedangkan di sini gaji sebulannya aja udah 9 juta. Oke, totalkan ini pengurangannya. Oke. Kemudian dapatlah penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan 8 jutaan. Kalau setahunnya berarti berapa? Oke, dia baru bekerja itu 1 Juni. Berarti dari bulan Juni sampai Desember itu ada 7 bulan. Ya, terhitung dari Juni sampai Desember ada 7 bulan. Maka penghasilan setahunnya itu kalikan dengan 7. Ya, dikalikan dengan 7. Dapatlah penghasilan neto setahun. Lanjut, PTKP-nya itu K0, berarti untuk status untuk WP itu sendiri 54. Untuk status menikah itu 4,5 juta. Oke, dapatlah PTKP-nya dikurangi, dapatlah PKP-nya 2 jutaan. Oke, ingat dibulatkan ke bawah untuk ke ribuan penuh. Kemudian kalikan dengan 6%. Kenapa 6%? Karena dia tidak punya NPWP. Kalau punya NPWP itu cuma 5%. Oke, bagi 12 dapatlah Rp10.970. Nah, ini tidak punya NPWP. Jadi, selama dia tidak punya NPWP, itu dari awal kerja berarti bulan Juni. Kemudian bulan Juli. Nah, kedua bulan ini dipotong dengan total PPh itu Rp10.970 per bulannya untuk Juni dan Juli. Nah, karena per Agustus udah punya NPWP, maka untuk tahun tersebut diasumsikan semua tarifnya itu pakai tarif yang setelah punya NPWP. Termasuk bulan Juni sama Juli, walaupun dia belum punya NPWP, tapi di Agustusnya dia udah punya NPWP, maka untuk tahun tersebut semua perhitungan PPh 21 menggunakan tarif jika sudah punya NPWP. Ya, otomatis di bulan Juni-Juli kan udah dipotong nih, terlanjur dipotong 10 ribuan dengan tarif yang tanpa NPWP. Maka harus kita koreksi, harus kita hitung ulang. Ya, jadi pasti ada selisih. Karena kalau punya NPWP cuma kena 5%, otomatis PPh-nya itu lebih rendah. Oke, maka akan terjadi kelebihan
bayar PPh 21 untuk karyawan tersebut. Kelebihannya berapa? Nah, kita harus hitung dulu kita harus menghitung dulu PPh 21 jika karyawan tersebut punya NPWP. Maka kita hitung ulang kembali perhitungannya, saya tampilkan ulang. Oke, ini 754.600. Oke, penghasilan netonya sama ya. 8670.624. Baik, kita kalikan 7 bulan juga. PTKP-nya juga sama. Oke, berarti PKP-nya sama 2194368. Pembulatan juga. Nah, PPh terutangnya. Kalau tadi kan kita kalikan dengan 6%. Di sini kita kalikan dengan 5%. Yaitu tarif yang setelah punya NPWP. Nah, maka sebulan dia hanya perlu dipotong 9 ribuan. Sebelumnya itu 10 ribuan. Oke, baik. Jadi kita harus hitung nih. Kita sebelumnya kelebihan potong ada berapa duit sih? Nah, pertama, cara hitungnya gini. PPh bulan Juni sama Juli yang seharusnya dengan dengan tarif jika sudah punya NPWP. Berarti 9 ribuan dikalikan dengan 2 bulan. Kemudian PPh yang sudah dipotong itu berapa? Kan Juni-Juli udah lewat nih, otomatis sudah dipotong dengan tarif yang 10.000 ini. Berarti 10.970 dikalikan dengan 2. Ya, kalikan dengan 2 bulan. Nah, dikurangi, dapatlah kelebihan potong sebesar 3 ribuan. Oke, kelebihan potong ini kita kalkulasikan dengan PPh kita di bulan Agustus. Jadi kita udah punya nih kelebihan potong nih karena ada perubahan status yang sebelumnya tanpa NPWP tiba-tiba punya NPWP. Sehingga muncul lebih potong. Nah, lebih potong ini kita kurangi di PPh terutang untuk bulan Agustus. Bulan Agustus PPh terutangnya berapa? Yaitu 9 ribuan. Nah, dapatlah hasil Rp5.486. Jadi inilah PPh bulan Agustus yang perlu dipotong. Ya, PPh bulan Agustus yang perlu dipotong. Jadi karena dia ngutangnya untuk Agustus 9 ribuan dan sebelumnya dia menghasilkan lebih potong 3 ribuan, maka di bulan Agustus dia hanya perlu dipotong sebesar 5 ribuan doang. Kayak gitu. Oke, jadi untuk yang soal H telah selesai. Oke, saya memastikan rumusnya sudah oke. Baik. Nah, lanjut untuk yang I. Di sini ada Bapak Ronald, TK0, punya gaji 12,3 juta. Nah, berarti ini untuk JPN sama JPK-nya perlu hati-hati nih. Hitungannya ada yang berbeda. Mulai bulan Agustus, Bapak Ronald mendapat kenaikan gaji 1,2 juta per bulan dan berlaku surut mulai Januari 2021. Sehingga kenaikan gaji tersebut dirapel pada bulan Agustus 2021. Oke, jadi di bulan Agustus, dia terima gaji itu bukan 12.300.000, melainkan sudah ditambahkan dengan 1,2. Berarti total gajinya berapa? Berarti 13.500.000. Nah, di Agustus, selain dia menerima gaji yang baru, yaitu 13.500.000, dia juga menerima rapel gaji. Kenapa dirapel? Karena kenaikan tersebut berlaku surut dari Januari. Maka yang udah diterima kan bulan Januari sampai Juli berarti yang udah gajian. Yang gajiannya udah lewat. Berarti ada 7 bulan. Nah, 7 bulan dikalikan dengan 1,2 juta. Itulah total gaji yang dirapel. Jadi bulan Agustus lumayan banyak nih yang dia dapat. Sehingga kita harus hitung untuk PPh Agustus tersebut. Cara hitungnya gimana? Nah, pertama saya hitung dulu untuk PPh 21 sebelum naik gaji. Oke, sebelum naik gaji berarti 12.300.000. Kemudian JKM, JKK, JPK kalikan dengan pokok, klik ke pokok. Nah, untuk JPK maksimum dia 12 juta. Maka dikalikan dengan 12 juta. Gajinya kan 12.300.000. Jadi udah lewat dari 12 juta. Oke, pengurangan ada biaya jabatan. Karena dikalikan dengan 5%, itu hasilnya adalah 600 ribuan. Di mana maksimal hanya boleh 500.000. Berarti kita kurangi dengan 500.000 aja. Selanjutnya ada komponen JHT.
ada komponen JHT JPN. JHT berarti langsung kalikan dengan gaji pokok. Nah, JPN kalikan dengan tarif upah maksimum. Upah maksimumnya 8754600. Dapatlah total pengurangannya, dikurangi dapat penghasilan neto sebulan. Nah, kalikan dengan setahun, yaitu kalikan dengan 12 bulan. Oke, kemudian hitung PTKP-nya. PTKP berapa? Yaitu TK 0. Nah, TK 0 berarti 54 juta. Dapatlah PKP-nya sekian. Dibulatin, ingat, bulatin ke ribuan, dibulatin ke bawah hingga ribuan penuh. Dapatlah 90 jutaan. Nah, karena dia lewat dari 50 juta dan di bawah 250 juta, maka untuk 50 juta pertama, dia kena 5%. Sisanya itu kena 15%. Ya, sisanya kena 15%. Oke, ditotalkan, maka PPh terutangnya untuk 1 tahun itu 8,5 jutaan. Dibagi 12, berarti 1 bulannya dipotong Rp710.258. Oke. Nah, kita hitung ulang untuk si PPh 21 setelah terdapat kenaikan gaji. Nah, setelah dapat kenaikan gaji kan berapa? Yaitu 13.500. Dihitung, ditambahkan JKM, JKK, JPK, oke. Dapat totalnya, kemudian pengurangan, ada biaya jabatan. Sekali lagi, karena dia lebih dari 500.000, maka yang kita ambil adalah maksimumnya, yaitu 500.000 doang. JHT JPN juga sama. JHT kalikan dengan gaji pokok, JPN kalikan dengan upah maksimumnya. Oke, dapat pengurangan, dapat penghasilan neto sebulan, kalikan setahun, ya kalikan 12, kemudian kurangi dengan PTKP. Dapatlah PKP-nya 104 jutaan. Dibulatin ke bawah hingga ribuan penuh, kemudian kalikan dengan tarif PPh-nya. 50 juta pertama kena 5%, sisanya kena 15%. Ya, bagi 12 dapatlah PPh yang baru, yaitu 887.633. Nah, di sini kita bakal hitung nih. Oke, jadi untuk yang sudah lewat kan berarti itu bulan Januari sampai Juli. Nah, PPh yang seharusnya berapa? Dengan kondisi dia sudah naik gaji. Seharusnya dipotong PPh itu 6,2 jutaan. Nah, dapat dari mana? Yaitu PPh yang setelah naik gaji dikalikan dengan 7 bulan. Lanjut, PPh yang sudah dipotong. Nah, yang sudah dipotong kan pakai ini nih, PPh yang awal nih, 710 ribuan. Dikalikan dengan 7 bulan. Itu adalah PPh yang sudah dipotong. Oke, dapatlah kekurangan potong untuk untuk PPh-nya. Nah, kekurangan potong ini akan disesuaikan pada bulan Agustus. Sehingga bulan Agustus yang harusnya hanya bayar 800 ribuan aja, atau yang harusnya cuma dipotong 800 ribuan, karena ada kurang potong pada periode sebelumnya, karena ada naik gaji, maka untuk Agustus dipotong agak gede nih. Jadinya 2 jutaan, seperti itu. Oke ya, ini kasusnya ada kenaikan gaji dan gajinya dirapel. Oke, berarti untuk poin I telah selesai. Nah, kita hitung untuk PPh yang perlu dipotong untuk bulan Agustus ini. Oke, untuk yang A apakah perlu ada yang dipotong? Jawabannya tidak ada, nihil. Untuk yang B perlu dipotong sebesar 96992. Oke, nihil 96992. Yang C ada yang perlu dipotong nggak? Oh, ada nih. 1.800.000-an. Kita masukin 1.800.000-an. Lanjut yang G. Yang D ada yang perlu dipotong nggak? Nah, tidak ada ternyata. Jadi untuk bulan Agustus itu tidak ada pemotongan PPh. Karena yang terjadi malahan lebih bayar. Ya, karena orang ini resign. Berarti untuk si poin D tidak ada yang perlu dipotong. Lanjut poin E. Itu nihil, ya, poin E nihil, berarti D sama E nggak ada. Poin F, nah, poin F di sini, oke,
poin F ternyata ada nih, ada yang perlu dipotong nih. 800-an. Oke. Berarti D nggak ada, E nggak ada, F ada, 400-an ya yang perlu dipotong. Kan tunjangannya, kan PPh-nya ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan. Namun, tanggungan tersebut ya diakui sebagai tunjangan. Jadi, terkesan ada potong. Ya, terkesan ada potong. Tapi, di luar pemotongan itu, si karyawan juga mendapat tunjangan. Jadi, sebenarnya secara take home pay itu tidak ada pemotongan. Tapi, secara perhitungan PPh 21, sebenarnya ada potongan. Ya, jadi secara simpelnya, kalau di-compare antara tunjangan dan PPh yang dipotong itu sama besarnya. Maka bisa dibilang 0. Tidak ada yang gajinya tidak dikurangi apapun sebenarnya. Oke, jadi intinya untuk yang F itu ada dipotong 400-an ribu. Kita lanjut poin G. G ada dipotong nggak? Oh, ada nih ternyata nih. Ada PPh, cuman keterangannya adalah ditanggung perusahaan. Karena ditanggung perusahaan, ini kan metodenya net. Berarti tidak dipotong dari gaji karyawan. Itu perusahaan yang bayarkan. Oke, lanjut. Poin H, yang dipotong hanya 5 ribuan. Untuk poin I, yang dipotong itu 2 jutaan. Oke, kita masukin. Nah, dapatlah total PPh yang perlu dipotong untuk bulan Agustus sebesar 4,4 juta. Oke, berarti ini total PPh yang perlu dipotong sama perusahaan dari gaji karyawannya. Oke. Setelah itu, berarti ini sudah terjawab ya. Berikan detail perhitungan pemotongan untuk masing-masing karyawan, berarti sudah terjawab. Kemudian, dan total keseluruhannya untuk bulan tersebut juga sudah dijawab. Oke. Jadi semua karyawan dianggap mempunyai PPh kecuali dinyatakan lain. Nah, itu semua sudah kita lakukan. Berarti untuk soal yang ke-1 ini, PPh 21 telah selesai. Oke, jika ada yang kurang jelas, ditanyain aja ya. Siapa tahu ada perhitungan kalian bingung, kalian tidak tidak paham angkanya, boleh kalian tanyakan ke saya. Oke, berarti untuk latihan soal kita telah selesai. Untuk soal 2 dan soal 3, ini hitungannya simple, jadi tidak saya jelaskan kembali. Ini tinggal kalian mengikuti ketentuan yang jika ada pembayaran asuransi ke luar negeri. Kan ada beberapa tarif tuh, ada yang bayar sendiri, ada yang bayar lewat pihak ketiga, ada yang di reasuransi seperti itu. Oke, ini tinggal kalian kerjain sendiri, perhitungannya cukup simpel. Baik, jadi untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih.